Akibat longsor, jalan penghubung 5 desa di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, terisolir. 4 RT di Kelurahan Legok, Kota Jambi terendam banjir. Pemprov Jambi tetapkan status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 7 Januari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ridho Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, cuaca buruk yang melanda Kabupaten Kerinci memicu terjadinya longsor di jalan penghubung antar desa di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Longsor yang menutup jalan penghubung antar desa mengakibatkan 5 desa terisolir. Kondisi jalan poros Desa Pungut, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci dalam 5 hari terakhir dipenuhi material longsor berupa tanah yang menimbun badan jalan. Jalan yang tertimbun longsor merupakan akses satu-satunya keluar desa. Pengguna jalan yang melintas terpaksa mendorong dan mengangkat kendaraan mereka yang dibantu aparat TNI dan warga agar dapat melewati material longsor. Ada 3 sebaran titik longsor yang menimbun badan jalan sehingga ribuan warga di 5 desa, yakni Desa Pasir Jaya, Pungut Mudi, Pungut Tengah, Sungai Kuning, dan Lubuk Tabun terisolir. 2 unit alat berat milik Dinas PUPR Kabupaten Kerinci diturunkan ke lokasi untuk membersihkan timbunan tanah longsor. Selain membersihkan material longsor, alat berat juga membuka jalan baru sementara agar warga dapat beraktivitas. Wilayah Desa Pungut terdapat lebih dari 3 titik di Pungut Hilir, Pungut Tengah, Pungut Mudi. Di dalam saja ada lebih dari 3 titik. Ada 1 titik yang memang itu betul-betul memutuskan jalan. Jadi jalan ini roboh putus. Saat ini penanganan sudah kita kerjakan. Kita mencoba sementara menutup longsoran itu dengan tumpukan-tumpukan tanah dan batu-batu material. Kondisi tanah yang labil dan hujan menjadi kendala dalam membersihkan material longsor. Personel TNI disiagakan di lokasi longsor untuk membantu pengendara melintas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Satgas Bencana Kabupaten Kerinci mendistribusikan logistik untuk ribuan warga yang terisolir akibat longsor. Sulitnya jalur yang ditempuh membuat penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan kendaraan khusus. Bencana longsor yang terjadi di Desa Pungut, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci menyebabkan lumpuhnya akses jalan penghubung antara Desa Pungut Modi dan Desa Pungut Tengah. Kerusakan jalan penghubung yang merupakan akses satu-satunya keluar dari desa tersebut mengakibatkan lumpuhnya akses transportasi dan aktivitas masyarakat, terutama untuk kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan akses menuju ke fasilitas kesehatan. Untuk membantu warga yang terdampak putusnya jalan tersebut, Komando Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci menyalurkan bantuan berupa bahan makanan seperti beras, mie instan, dan minyak goreng bagi masyarakat di 5 desa yang terisolir. Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor akan mendistribusikan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana longsor, yaitu untuk Desa Sungai Kuning, Desa Lubuk Tabun, Desa Pasir Jaya, kemudian Desa Pungut Mudi, dan Desa Pungut Tengah, di mana pada sore hari ini itu alhamdulillah kita dibantu transportasi armada dari PES, Kitara, Eskudo, Komoditi. Sulitnya medan yang ditempuh membuat penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan dibantu oleh 6 unit mobil dari komunitas off-road Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara 4 RT di Kelurahan Legok, Kota Jambi terendam banjir sejak 1 pekan terakhir. Ratusan rumah warga yang terendam banjir ini disebabkan tingginya intensitas curah hujan dan meluapnya debit air sungai Batanghari. 4 RT di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi terendam banjir sejak 1 pekan terakhir. Ratusan rumah warga yang terendam banjir ini disebabkan tingginya intensitas curah hujan dan meluapnya debit air sungai Batanghari. Lurah Legok Rahmansyah mengatakan, meski air belum memasuki area rumah, namun diprediksi air akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi itu disebabkan masih tingginya intensitas hujan dan air kiriman dari daerah hulu. Ketinggian air sungai Batanghari akan terus dipantau. Apabila air sungai Batanghari terus meningkat, petugas akan mendirikan posko pengungsian sementara di 4 titik dalam kawasan Legok. Keadaan saat ini air masih terus naik. Dari kemarin kami mantau ketinggian air dari Intake Kelurahan Legok dari 7,75 sekarang sudah 80. Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar 5 cm. Untuk yang terdampak banjir di berapa RT di sini, Pak? Kalau terdampak banjir di sini yang baru batas perkarangan rumahnya yaitu RT, ada 4 RT, kurang lebih 240 kepala keluarga. 4 RT di Kelurahan Legok yang terdampak banjir yakni di RT 30, 28, 35, dan RT 31. Masyarakat terpaksa menggunakan sampan atau perahu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk pengecekan kesehatan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Luapan air sungai Batanghari merendam persawahan padi di Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 70 hektar tanaman padi milik petani digenangi banjir. Sekitar 70 hektar tanaman padi milik petani di Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Banjir yang menggenangi sawah petani itu akibat guyuran air hujan dan meluapnya air sungai Batanghari. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi, terluas tanaman padi yang terendam banjir berada di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, sekitar 40 hektar. Diikuti Desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, sekitar 20 hektar, dan Desa Majujaya, Kecamatan Kumpe, sekitar 10 hektar. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi Paruhuman Lubis mengatakan, tanaman padi yang terendam banjir segera disampaikan kepada Pemprov Jambi melalui Dinas TPHP untuk mendapatkan bantuan benih padi. Sementara 1 hektar lahan persawahan yang gagal diharapkan mendapatkan bantuan benih padi 25 kg. Ada di lokasi itu sudah mulai surut, yang 20 hektar itu sudah mulai surut. Nah, terus ada yang di Taman Rajo ini, sekitar 40 hektar juga ini. Nah, keadaannya juga alhamdulillah pagi ini saya dapat informasi, mudah-mudahan tidak hujan. Hamparan tanaman padi yang dilanda bencana banjir itu diperkirakan baru 1 bulan. Petani berharap banjir segera surut sehingga tanaman padi tidak membusuk dan petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Meluapnya air sungai Batanghari kini tidak hanya mengecam pemukiman masyarakat, namun juga mulai berdampak terhadap areal persawahan milik petani. Bahkan saat ini sudah terdapat belasan hektar sawah terdampak banjir. Kondisi meluapnya air sungai Batanghari kini mulai mengancam hampir semua fasilitas umum maupun fasilitas milik masyarakat. Selain pemukiman, luapan air sungai tersebut juga sudah mengancam lahan persawahan milik petani di beberapa desa di Kabupaten Batanghari. Seperti di Desa Pematang 5 Suku Kecamatan Muara Tembesi, terdapat seluas 5 hektar lahan persawahan yang kini memulai proses penyemaian padi, kini sudah terendam banjir. Hal yang sama juga dialami areal persawahan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Marosebo Ulu. Luas lahan yang terendam mencapai 10 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Roma Uliana mengatakan, dampak banjir juga telah merendam 3 hektar sawah milik petani di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi yang sudah ditanami padi. Desa Tanjung Marwo, alokasi kita 5 hektar, sudah ditanam 3 hektar.
Dan kami dapat informasi terakhir dan hari ini tadi kami update lagi memang 3 hektarnya sudah terendam banjir. Persawahan juga ada yang terkena ini. Posisinya di Malasebut dulu ada 10 hektar. Di Tembesi ada juga. Pemerintah pun berencana akan mengupayakan penyaluran bantuan benih padi bagi petani yang menderita kerugian akibat gagal panen ataupun fuso. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, petugas kesehatan rutin melakukan pengecekan kesehatan para korban banjir di Kabupaten Tebo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sejumlah pengungsi korban banjir di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh mulai terserang berbagai penyakit. Petugas kesehatan dari Puskesmas Hamparan Rawang diturunkan untuk memeriksa dan memberikan pengobatan kepada para pengungsi. Banjir yang melanda Kota Sungai Penuh membuat masyarakat terpaksa harus mengungsi untuk sementara waktu. Kondisi banjir yang hingga saat ini belum kunjung surut membuat kesehatan warga mulai terganggu. Seperti di Kecamatan Hamparan Rawang, kini para pengungsi mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Tim medis dari Puskesmas Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh ikut diturunkan untuk memantau kesehatan warga di 2 lokasi tempat pengungsian, yakni di Gedung Serbaguna Hamparan Rawang dan bekas kantor DPRD Kota Sungai Penuh. Berdasarkan penjelasan pihak Puskesmas Hamparan Rawang, dari total 600 lebih para pengungsi di bekas kantor DPRD Kota Sungai Penuh, 200 diantaranya mengeluhkan penyakit seperti gatal-gatal, pilek, hipertensi, hingga diare. Sini mungkin ada keluhan Bu, penyakit apa Bu? Ya, ada anak-anak itu. Ada batuk apa. Pilek Bu ya? Ya. Kata-kata ada juga Bu ya? Ya. Untuk posko kesehatan sendiri di Kecamatan Hamparan Rawang, kita buka 2 buah posko. Satu posko di ex kantor DPRD Kota Sungai Penuh dan satu lagi di hall Kecamatan Hamparan Rawang. Nah, kita buka posko sendiri sudah 3 hari dengan hari ini. Untuk keluhan yang dirasakan masyarakat itu rata-rata ada yang diare, yang mengalami gatal-gatal, hipertensi, ada juga yang mengalami nyeri ulu hati dan penyakit-penyakit lainnya. Dan ada beberapa juga yang rasanya kami tidak bisa tangani di sini, kami lakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Maijen Hatalif. Di samping melakukan pelayanan kesehatan di posko tanggap darurat, pihak Puskesmas juga melakukan pemeriksaan kesehatan pengungsi di tempat pengungsian. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Selain menyalurkan bantuan logistik, pemerintah Kabupaten Tebo juga menyediakan pelayanan kesehatan di masing-masing desa. Petugas kesehatan rutin melakukan pengecekan kesehatan para korban banjir. Dibantu aparat TNI Polri dan pemerintah desa, petugas kesehatan di masing-masing desa rutin melakukan pengecekan kesehatan bagi para korban banjir. Seperti yang dilakukan petugas kesehatan Puskesmas Tebo Tengah, setiap harinya petugas kesehatan mendatangi lokasi banjir di Desa Bedaro Rampa, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Tugas medis ini langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk mengecek kesehatan, terutama korban banjir yang telah lanjut usia. Tak hanya itu, saat turun ke lokasi banjir, tim kesehatan dari Puskesmas juga mengevakuasi para korban banjir yang sedang sakit maupun hamil. Kepala Puskesmas Tebo Tengah Dr. Leni Marlina mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan telah ditemukan korban banjir yang terdampak penyakit seperti gatal-gatal dan demam. Tenaga kesehatan terus berusaha melakukan pengobatan kepada para korban banjir yang terdampak penyakit. Untuk Kecamatan Tebo Tengah yang terdampak banjir, kami sudah melaksanakan dari Puskesmas Morotebo melaksanakan kegiatan pengobatan ke seluruh desa-desa yang terdampak banjir. Seperti hari ini kita tadi ke Desa Bedaro Rampa, kemudian tadi juga kami ke Mangunjayo, kita melihat
kondisi posko-posko yang ada di desa-desa di Kecamatan Tebo Tengah. Insya Allah mudah-mudahan pasien-pasien yang terkena penyakit kami akan berusaha untuk mengobati dan menanggulanginya. Upaya penanganan bencana banjir hingga saat ini masih terus dilakukan Pemkab Tebo. Selain tim medis, Babinsa dan Babin Kamtipmas juga bekerja keras melakukan evakuasi terhadap para korban banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2024. Penetapan status siaga itu setelah mendapatkan usulan kenaikan status dari 4 daerah yang terdampak banjir besar. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2024 untuk bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang setelah sebelumnya berada pada level kesiapsiagaan. Status siaga bencana itu ditetapkan setelah adanya usulan kenaikan status dari 4 daerah yang terdampak banjir besar pada awal tahun 2024. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, 4 daerah yang mengusulkan kenaikan status itu yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Tebo, dan Kabupaten Bungo. Keempat daerah itu merupakan daerah-daerah yang saat ini dalam posisi tanggap darurat bencana, khususnya dalam penanganan banjir. Sesuai usulan yang dilakukan Pemprov melalui BPBD untuk memaksimalkan penanganan bencana hidrometeorologi di daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia telah mengirimkan berbagai bantuan untuk penanganan bencana di Provinsi Jambi. Bantuan itu khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Bungo dan Tebo akan segera dikirim. BPBD sudah minta bantuan kepada BNPB. BNPB sudah memberikan bantuan kepada Kerinci dan Sungai Penuh, yaitu peralatan, makanan siap saji, perahu, tenda, dan dana operasional. Ya, nanti Bungo dan Tebo menyusul. Ya. Kenaikan ini dari usulan berapa daerah, Pak? Sekarang baru 4 yang naik tanggap darurat. Kalau yang siaga itu ada 6, yang tanggap 4. Yang tanggap itu berarti sudah terjadi bencana. Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, dan Tebo. Status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2024 ditetapkan hingga Februari 2024 dengan menyesuaikan kondisi cuaca di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dampak musim penghujan membuat hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci saat ini dilanda bencana banjir dan longsor. Puncak musim penghujan diprediksi masih akan berlangsung hingga 1 pekan ke depan. Berdasarkan penjelasan BMKG Kabupaten Kerinci, saat ini wilayah Kabupaten Kerinci masih berada di puncak musim penghujan. Musim penghujan yang terjadi pada awal tahun 2024 mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir. Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, pertanggal 4 Januari 2024, terdapat 74 desa dan 12 kecamatan yang masih terdampak banjir, dan 9 desa dari 4 kecamatan terdampak longsor. Banjir juga merendam 618,6 hektar lahan persawahan masyarakat. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi masih akan terus mengguyur Kabupaten Kerinci hingga 12 Januari mendatang. Wilayah Kabupaten Kerinci ini pada bulan Januari 2024 masih merupakan puncak-puncak musim penghujan. Jadi memang hujan yang turun di bulan Januari ini akan bervariasi dari intensitas ringan hingga lebat. Prediksi kami hingga tanggal 12 Januari 2024 nanti untuk wilayah Kabupaten Kerinci hampir merata di seluruh wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, baik itu pada siang, sore, dan malam hari. Kurnianingsih mengimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah bantaran sungai dan pegunungan untuk senantiasa mewaspadai potensi bencana dampak puncak musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dampak banjir yang melanda daerah penghasil sayur membuat harga sayur di Pasar Sengeti naik, seperti harga tomat mencapai Rp24.000 per kilogram.
Sejumlah harga komoditas sayur di pasar tradisional Senget Timor Jambi mulai merangkak naik. Di antaranya harga tomat mencapai Rp24.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp12.000 per kilogram. Kentang di harga Rp18.000 dari harga sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Kubis atau kol dijual Rp15.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada wortel dari harga Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Tingginya harga komoditas sayur disebabkan karena terbatasnya pasokan. Minimnya pasokan diduga dampak dari bencana banjir yang melanda daerah produksi sayur seperti Kabupaten Kerinci. Pedagang mengaku naiknya harga sayur ini sudah terjadi sejak 4 hari terakhir. Untuk sayur banyak peningkatan. Kalau kentangnya mahal 18.000. Dari sebelumnya? Dari harga 12.000. Selain kentang apa lagi? Selain kentang ada di harga kol. Kol berapa sekarang? Kol sekarang 15.000. Dari sebelumnya? Dari harga 8.000. Pedagang dan pembeli berharap bencana banjir yang melanda daerah penghasil sayur untuk segera surut sehingga pasokan sayur bisa kembali normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Batanghari pantau pengamanan sortir surat suara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Muaro Jambi segera melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara legislatif yang telah diterima. Pelipatan akan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kantor KPU. Surat suara legislatif baik DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah diterima KPU Muaro Jambi akan segera dilakukan penyortiran dan pelipatan. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, perencanaan proses penyortiran dan pelipatan surat suara akan dilakukan pada 8 Januari 2024 dengan melibatkan sekitar 100 orang masyarakat yang berada di sekitar kantor KPU. Masyarakat yang terlibat nantinya harus memenuhi ketentuan, diantaranya dilarang membawa makanan maupun minuman ke dalam gedung pelipatan, dan bukan anggota partai politik maupun istri atau suami dan anak dari calon legislatif. Itu perbanyak ininya tuh, orangnya yang melipatkan. Kemarin kan ada sekitar 40-70 orang, ini kita libatkan sekitar 100 orang lebih gitu kan. Ini kan banyak kan, ada 5 dapil terus ditambah dengan surat suara Provinsi Jambi. Al-Mutakin menargetkan proses penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten selesai selama 10 hari. Surat suara yang telah selesai dilipat, yakni lembaran surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang tersimpan rapi di gedung KPU Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Penyortiran dan pelipatan surat suara tahap kedua kembali dilakukan oleh KPU Batanghari. Ratusan warga sekitar kantor KPU dilibatkan pada proses penyortiran surat suara. KPU Kabupaten Batanghari mulai melakukan penyortiran sekaligus pelipatan surat suara DPRD Kabupaten dan Provinsi Jambi dengan jumlah 911 kota. Proses penyortiran yang melibatkan 200 warga sekitar kantor KPU ini ditargetkan selesai selama 3 hari atau sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Masyarakat yang melakukan penyortiran diimbau untuk lebih teliti dalam mengecek setiap lembar surat suara agar surat suara yang rusak dapat disortir dengan baik. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara diawasi secara ketat oleh petugas penyelenggara. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Proses sortir lipat kita melibatkan hampir 200 masyarakat yang melakukannya. Untuk target hari, target kita 3 hari bisa selesai. Kita menekankan kepada masyarakat itu untuk meninggalkan
tas, kemudian handphone. Sesuai aturan, pihak KPU juga melakukan stabilisasi terhadap peserta dengan tidak membawa tas maupun alat komunikasi ke dalam area penyortiran surat suara. Sterilisasi dilakukan untuk menghindari kecurangan dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Proses sortir dan lipat surat suara yang berjalan di kantor KPU Batanghari mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Kapolres Batanghari pun turut langsung meninjau proses sortir tersebut guna menjamin kelancaran dari tahapan pemilu 2024. Selama pelaksanaan proses sortir dan lipat surat suara berlangsung, pihak Polres Batanghari melakukan pengamanan ketat. Dengan mensiagakan sejumlah personelnya di kantor KPU Batanghari, 3 regu yang terdiri dari 6 personel pun ditugaskan berjaga di objek vital tersebut. Bahkan Kapolres Batanghari turut turun langsung melakukan pemantauan untuk memastikan tahapan pemilu ini berjalan aman dan tertib. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, sejauh ini sortir surat suara yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu berjalan cukup kondusif. Dipastikan petugas akan selalu bersiaga guna memberikan keamanan dan kenyamanan pada tahapan pemilu 2024. Kapolres juga mengimbau agar pihak penyelenggara dapat terus berkoordinasi dengan petugas keamanan apabila terdapat gangguan keamanan selama tahapan pemilu berlangsung. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengawasi setiap proses tahapan pelaksanaan pemilu agar berjalan aman dan lancar. Salah satu bentuk pengawasan yakni masuknya surat suara yang telah tiba di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjab Barat, Masudin mengatakan, Bawaslu memiliki tupoksi melakukan pengawasan dalam berbagai tahapan pemilu 2024. Khususnya pengawasan logistik, berdasarkan pengawasan Bawaslu, hingga saat ini, seluruh tahapan pemilu yang dilakukan KPU Tanjab Barat sesuai aturan dan sesuai tahapan pemilu 2024. Saat kedatangan, surat suara yang diterima dalam kondisi baik dengan kunci segel, dan surat suara diletakkan sesuai aturan. Ya, logistik yang masuk kita lakukan pengawasan, kadang kita bergantian kan dengan anggota yang lain, kadang staf-staf juga ikut melakukan pengawasan. Yang jelas tidak ada kesalahan atau salah pengiriman gitu kan, kami harus memastikan juga kan memang betul-betul logistik yang dikirim di sana sama dengan yang sampai dengan di Tanjung Barat. Selain gencar mengawasi berbagai tahapan pemilu 2024, Bawaslu juga melakukan pengawasan pelipatan surat suara dan pendistribusian ke setiap desa dan kecamatan, khususnya di desa dan kecamatan yang sulit dijangkau akses jalan, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pengurusan pindah memilih untuk pemilu 2024 berakhir pada 15 Januari 2024. KPU Sarolangun mengingatkan agar masyarakat yang pindah memilih segera mengurus surat pindah memilih. Ada 9 kriteria pemilih yang dapat mengajukan pindah memilih, yakni sedang menjalankan tugas pada saat hari pemungutan suara, sedang menjalankan rawat inap di rumah sakit, penyandang disabilitas, pemilih yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba, menjalani hukuman di lapas maupun rutan, menjalankan pendidikan di luar daerah, pindah domisili, dan sedang tertimpa bencana alam. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, dari 9 kriteria pindah memilih, 4 kriteria dapat mengajukan pindah memilih pada 7 hari sebelum hari pemungutan suara pada 7 Februari 2024. 4 kriteria itu yakni menjalani rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan lapas atau rutan, dan bertugas di tempat lain. Sementara 5 kriteria lainnya diberi batas waktu pengurusan pindah memilih hingga 15 Januari mendatang. Melaksanakan kalau memang ada niat untuk pulang kampung setelah segala macam, lakukan pindah milihnya sekarang. Karena nanti ketika H-30 yang dilayani itu bukan pindah milih yang umum, yang memang punya ketentuan khusus dinas atau pindah domisili, sudah itu dirawat rumah sakit atau dilakukan rehabilitas, atau yang orang tua yang diunitas, orang tua yang memang tunanetra yang jompo ya. Nah, itu bisa. Pindah memilih dapat diurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, dan juga KPU.
Masyarakat dapat melakukan pengajuan pindah memilih di tempat tujuan pindah memilih dengan menggunakan KTP elektronik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Anggota Dewan minta pemerintah Kota Jambi tidak pelin-pelan tolak pembangunan stokpile batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris membuka penyelenggaraan Jambi Mantap Expo 2024. Kegiatan itu ditujukan sebagai ajang UMKM untuk mempromosikan hasil karya produk-produk unggulannya. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris resmi membuka Jambi Mantap Expo tahun 2024 yang digelar di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Hesnidar Haris mengatakan, Jambi Mantap Expo 2024 merupakan wadah yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi bagi para penggiat usaha mikro kecil dan menengah untuk mempromosikan hasil karya produk-produk unggulannya. Ajang promosi ini merupakan strategi yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemaksimalan gerakan ekonomi kreatif. Jambi Mantap Expo 2024 yang diikuti ratusan UMKM dari seluruh daerah dapat menjadi momentum untuk mengenalkan potensi produk lokal agar mampu bersaing di pasaran nasional dan internasional. Untuk memberikan hasil yang maksimal bagi pelaku UMKM, masyarakat diajak untuk meramaikan pameran maupun bazar Jambi Mantap Expo 2024. Kegiatan ini digelar selama 1 minggu, mulai 6 hingga 13 Januari 2024. Tadi sudah membuka pameran hari ini yang pesertanya terdiri dari kabupaten kota, OPD, BUMN, dan UMKM, jumlahnya ratusan di sini. Yang jelas ini adalah ajang promosi untuk para pelaku usaha dan tentu saja pemasaran di sini. Nah, hari ini nanti malam akan diadakan hiburan rakyat di sini supaya orang beramai-ramai berkumpul di sini dan akan berbelanja. Dan ini selama 1 minggu, nanti pada penutupannya lagi nanti juga akan ada lagi hiburan rakyat lagi, nanti sama tujuannya supaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berhibur, bergembira, sehingga hati riang gembira. Insya Allah banyak hal bisa dilakukan kalau hatinya sudah riang gembira. Jambi Mantap Expo 2024 dengan moto Maju, Melaju dan Mantap merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Lantaran aspirasi tidak ditanggapi, ribuan massa yang tergabung dari 26 RT di Kota Jambi dan Muaro Jambi menggelar unjuk rasa menolak pembangunan stokvel batubara yang dilakukan PT SAS di kawasan Aur Kenali. Aksi unjuk rasa ini dilakukan bertepatan dengan HUT ke-67 Provinsi Jambi. Ribuan massa yang tergabung dari 26 RT di Kota Jambi dan Muaro Jambi menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Unjuk rasa ini dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-67 Provinsi Jambi, lantaran penolakan pembangunan stokvel batubara di kawasan Aur Kenali tidak kunjung disetujui. Ribuan warga yang berasal dari 26 RT ini memadati kawasan pintu masuk kantor Gubernur Jambi. Mereka melakukan aksi damai dengan menyampaikan aspirasi terhadap penolakan stokvel batubara. Tampak juga aparat mengamankan aksi tersebut. Koordinator lapangan Tawaf Ali mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak mau menemui masyarakat. Sejak awal masyarakat dengan tegas menolak keberadaan stokvel dan jalan khusus batubara di wilayah pemukiman mereka, termasuk menolak ganti untung. Menurutnya, penolakan atas pembangunan stokvel dan jalan khusus batubara berada sangat dekat di wilayah pemukiman masyarakat dan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Stokvel batubara yang akan dibangun di sana, yang itu yang kita tolak, ya kan? Nah, ini kadang-kadang mengalihkan isu, seolah-olah yang bermasalah, yang kena dampak hanya 8 rumah itu.
Inilah yang akan diganti untung gitu kan. Nah ini juga 8 rumah itu sepakat bahwa mereka tidak akan menjual rumah-rumah mereka, tidak mau ganti untung, apalagi ganti rugi. Kapolsek tolong dibuka, biarkan rakyat masuk ke sana Pak. Hingga aksi selesai, pemerintah tidak menemui para pengunjuk rasa lantaran tengah melakukan sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-67 Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Anggota DPRD Kota Jambi masih menolak keras pembangunan stokpile batubara yang akan dibangun PT Sinar Anugerah Sukses. Dewan meminta tim Satgas dan pemerintah Kota Jambi tidak pelin-pelan dengan permasalahan tersebut. Polemik angkutan batubara di Provinsi Jambi masih terus bergejolak di masyarakat. Termasuk rencana pembangunan stokvel batubara yang akan dibangun oleh PT Sinar Anugerah Sukses di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi menolak keras rencana pembangunan stokvel meski sudah ada pertemuan antara Pemkot Jambi dan Pemprov Jambi. Dewan menilai kawasan tersebut tidak boleh dibangun stokvel batubara karena bisa berdampak buruk pada masyarakat. Anggota DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun mengatakan, pemerintah Kota Jambi tidak boleh pelin-pelan dalam persoalan tersebut. Rencana tersebut harus ditolak karena melanggar RT RW Kota Jambi. Menurut Junedi, pejabat daerah dalam hal ini PJ Wali Kota Jambi dan pejabat lainnya tidak boleh diam. Pasalnya, sebagian masyarakat Kota Jambi menolak rencana pembangunan stokvel batubara tersebut. Kita sudah punya aturan. Pemerintah kota kan aturannya ada aturan. Kita minta juga dari pemerintah kota ini punya ketegasan gitu. Jangan pelin-pelan ya. Tegakkan aturan peraturan daerah ya Kota Jambi tegakkan. Dan kita tidak boleh pelin-pelan gitu. Kita kan otonom, kita bisa tegas gitu pemerintah kota. Kita minta juga walaupun PJ kita harus tegas gitu. Meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Menurut anggota Dewan, penolakan rencana pembangunan stokvel batubara itu bukan berarti menolak investasi. Akan tetapi harus mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyiapkan program BLT untuk pengemudi batubara yang terdampak larangan angkutan batubara yang beroperasi di jalan umum. Program BLT itu bertujuan untuk meringankan beban pengemudi angkutan batubara yang terdampak. Melarang angkutan batubara beroperasi di jalan umum sejak awal Januari 2024. Berdasarkan komitmen bersama yang diputuskan pemerintah Provinsi Jambi dengan Forkopimda Provinsi Jambi yang kemudian diperkuat dengan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Pemprov Jambi tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai atau BLT untuk sopir angkutan batubara yang terdampak kebijakan tersebut. BLT ini akan segera disalurkan pemerintah setelah rampung diperhitungkan dengan tujuan untuk meringankan beban para sopir yang terdampak. Kebijakan pelarangan ditetapkan pemerintah untuk mendorong para perusahaan pemegang izin usaha pertambangan hingga transportir ikut bertanggung jawab untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara. Selain itu, pelarangan ini juga untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kondisi jalanan yang tidak kondusif akan menyulitkan proses distribusi logistik maupun kampanye para caleg. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak karena keputusan tersebut untuk kepentingan bersama. Saya mohon maaf pada semua warga Jambi yang mungkin juga punya angkutan. Ini kita ambil untuk kita semua, ya, bahwa kita ingin Jambi kondusif, aman, utamanya menjelang pemilu 2024. Ya, dan bagi sopir yang terdampak dengan ini, kami juga akan memberikan bantuan BLT pada sopir-sopir kita nanti. Mau dimaklumi dan pada semua pihak untuk menerimanya. Itu dari saya, dan mulai besok tanggal 3 sudah ada instruksi Gubernur terkait dengan penghentian sementara penghentian melalui jalur jalan nasional untuk angkutan batubara. Itu yang kita lakukan, dan saya kira itu mohon dimaklumi. Dan kalau bicarakan saya selaku Gubernur, semua saya cinta dengan warga Jambi semuanya. Tapi kita mesti punya pilihan, ya. Itu mungkin saya kira. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong hauling batubara untuk sementara dilakukan melalui jalur sungai sebelum jalur khusus batubara selesai.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Meski telah dititipkan di Lapas Jambi dan Lapas Perempuan, berkas perkara istri mantan Gubernur Jambi Rahima belum dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum KPK ke Pengadilan Negeri Jambi. Berkas tersebut masih dalam pemberkasan oleh penyidik KPK. Berkas perkara tersangka Meli Hairia, Luhut Silaban, Edmond, M. Hiril, Rahima, dan Mesran belum dilimpah Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jambi. Meski para terdakwa telah dititipkan di Lapas Jambi dan di Lapas Perempuan, namun berkas mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 ini belum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Melalui pesan singkat, Humas Pengadilan Negeri Jambi Suarjo mengatakan, pihak Pengadilan Negeri Jambi hingga saat ini belum menerima berkas perkara tersangka dan kawan-kawan. Dan belum diketahui secara pasti kapan penyerahan tersebut akan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan penyerahan berkas dakwaan tersangka merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, KPK menahan 6 orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, libur tahun baru, lokasi Candi Moro Jambi dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Jumlah pengunjung mencapai ribuan orang. Momen libur pergantian tahun, kawasan wisata menjadi destinasi primadona bagi masyarakat, terutama di kawasan Kompleks Percandian Moro Jambi yang berada di Kecamatan Marosebo. Selain menghadirkan udara yang sejuk dan tenang, kawasan candi yang luas dipenuhi dengan tempat bersejarah ini menjadi pemandangan utama. Sehingga banyak masyarakat memilih Candi Moro Jambi sebagai destinasi liburan untuk keluarga. Meski di tengah kondisi cuaca yang mendung, namun tidak menurunkan semangat bagi pengunjung. Berdasarkan catatan penjaga tiket, pada hari libur tahun baru, ada 4.287 wisatawan yang menghabiskan waktu libur di Candi Kebanggaan warga Jambi. Puncak kunjungan terjadi pada Senin 1 Januari 2024. Jumlah pengunjung mencapai 2.514 wisatawan. Tidak hanya warga Jambi yang memadati kompleks percandian terbesar di Asia Tenggara ini, namun juga hadir wisatawan dari provinsi tetangga, seperti Riau, Sumatera Selatan, bahkan dari Pulau Jawa. Kebanyakan warga-warga sekitar Jambi ini lah kayaknya. Ada dari provinsi lain? Ada, tapi tidak begitu banyak, kan paling sekitar 50 orang. Provinsi mana, Bang? Kayaknya dari Pekanbaru, dari Palembang, sama ada juga yang dari luar pulau kayaknya, yang dari Jakarta. Harga tiket yang terjangkau yakni Rp9.000 untuk dewasa dan Rp6.000 untuk anak-anak per orang, juga menjadi alasan bagi warga yang mengunjungi pariwisata budaya ini, yang merupakan pusat pendidikan bagi umat Buddha pada masanya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.